Om Swastiastu. Dalam memenuhi tugas aplikasi statistika dalam penelitian PENDAS, dosen pengampu Prof. Dr. Imade Candiase, MI.com, dan Dr. Iwayan Widiana, SPD, MPD. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Nika Deati Wijayanti, NIM 232904165, absen 26 dari kelas F. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan adapun bahasan yaitu mencari data menggunakan SPSS ANAVA 1 jalur dan mencari data menggunakan SPSS ANAVA 2 jalur. Yang pertama kita ke judul ANAVA 1 jalur yang telah saya buat, pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 pada materi rantai makanan, di mana Y-nya adalah hasil belajar, A1-nya adalah model pembelajaran inquiry, dan A2-nya adalah model pembelajaran konvensional. Di sini saya telah memiliki data sebanyak 25 siswa, di mana ada data nilai siswa yang menggunakan model pembelajaran inquiry adalah A1, sedangkan model pembelajaran konvensional adalah A2. Kita menuju ke SPSS. Klik variable view, selanjutnya kita buat hasil belajar IPA. Selanjutnya model pembelajaran. Desimalnya model pembelajarannya kita hasil belajarannya 0, model pembelajaran kita juga berikan 0. Selanjutnya, di value model pembelajarannya kita berikan 1. Yang pertama itu model pembelajaran inquiry kita add. Selanjutnya value 2, model pembelajaran. Klik OK. Selanjutnya, measure-nya itu hasil belajar itu adalah scale dan model pembelajaran adalah nominal. Lalu kita menuju ke data view. Di mana model pembelajaran itu ada 2, di mana kode 1 itu kita gunakan sebagai model pembelajaran inquiry dan kode 2 kita gunakan untuk model pembelajaran konvensional. Sehingga kode 1 kita gunakan dari siswa 1 sampai 25 dan 26 sampai 50 menggunakan kode 2 karena dia menggunakan model pembelajaran konvensional. Sampai 25, selanjutnya 26 kita gunakan kode 2 karena model pembelajaran konvensional. Sampai 50. Sampai 50. Selanjutnya kita copy paste nilai yang telah kita punya dari model pembelajaran inquiry adalah kita kode tadi 1, kita copy. Sampai 25 lalu kita copy hasil belajar yang menggunakan model konvensional. Kode 2. Cek sampai 50. Sudah. Setelah itu kita klik analyze, compare means, kita klik one way ANOVA, hasil belajarnya di dependent list, model pembelajarannya di faktor.
Setelah itu kita klik option, kita klik deskriptif, kita klik homogenitas of variant test. Continue, kita klik oke. Nah, sehingga didapat data analisis seperti ini, ada deskriptif, homogenitas, dan ANOVA. Setelah itu kita copy paste ke Word. Dan hasilnya seperti ini. Ini data dari SPS tadi. Sebelumnya telah dirumuskan hipotesis, yaitu membuat hipotesis penilaian H0 dan H1. H0-nya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran inquiry dan mode pembelajaran konvensional. Sedangkan H1-nya ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran inquiry dan mode pembelajaran konvensional. Ada hasil dari SPS tadi, yaitu deskriptifnya. Ada mode pembelajaran inquiry, N-nya adalah 25, min-nya adalah 78,32, dan ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Mode pembelajaran konvensional, N-nya 25, min-nya standar deviasi, standar error, nilai minimum, dan nilai maksimum. Lalu ada hasil dari test of homogenitas of variance, di mana tujuan dari mencari tes homogenitas variance adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai varians yang sama atau homogen. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA, sehingga nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05, sehingga 0,068 lebih besar daripada 0,05. 0,08 didapat dari sini base of Remin mean. Sehingga tidak ada perbedaan nilai varian, bisa dikatakan sampel homogen. Selanjutnya ada hasil dari ANOVA. ANOVA hitungnya adalah 6,203. Dan taraf signifikanlah 0,16. F hitung 6,203 dan F tabelnya 4,043, di mana dapat dari F tabel dilihat dari 1 dan 48. Coba kita cek di F tabel, yaitu 1 dan 48. 4 terletak di 4,043. F tabelnya adalah 4,043, sehingga 6,203 lebih besar daripada 4,043, sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka F0 ditolak, artinya ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran inquiry dan mode pembelajaran konvensional. Atau taraf signifikansi 0,05, signifikan hasil uji P 0,016, signifikan hasil uji SIK lebih kecil, taraf signifikan 0,016 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan mode pembelajaran inquiry dan mode pembelajaran konvensional. Itulah penjelasan menggunakan SPSS mencari ANOVA satu jalur. Selanjutnya, untuk mencari ANOVA 2 jalur. Baik, di sini saya akan melanjutkan ANOVA 2 jalur. Di mana saya telah memiliki judul pengaruh mode pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar IPA ditinjau dari motivasi belajar. B1-nya adalah motivasi tinggi, B2-nya adalah motivasi rendah. A1-nya adalah mode pembelajaran inquiry, A2-nya mode pembelajaran konvensional. Saya telah memiliki nilai hasil belajar IPA dengan motivasi tinggi dan rendah sebanyak 25 siswa dari penggunaan mode pembelajaran inquiry dan mode pembelajaran konvensional. Setelah itu kita menuju ke SPSS, ke variable view. Yang pertama kita menulis model pembelajaran, motivasi belajar, hasil belajar IPA. Desimalnya kita rubah 0.
Value-nya kita rubah menjadi kode 1 adalah model pembelajaran inquiry. Kode 2 adalah model pembelajaran konvensional. Oke. Lalu motivasi belajar itu kode 1, motivasi kode 2, motivasi belajar rendah. Motivasi belajar tinggi, 2, motivasi belajar rendah. Oke. Hasil belajar tidak perlu diisi dan mentionnya adalah model nominal, motivasi nominal, dan hasil belajar scale. Selanjutnya kita ke data view di mana ada model, sudah terdapat model pembelajaran, motivasi belajar, dan hasil belajar IPA. Model pembelajaran terdiri dari dua, ada menggunakan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran konvensional. Motivasi belajar juga ada dua, motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah dilihat dari nilai hasil belajar siswa. Model pembelajaran karena model pembelajar inquiry kita beri kode 1, sehingga kode 1 sampai 25 siswa. Motivasi belajar tinggi kita beri tadi kode 1 juga sampai 25. Selanjutnya, menggunakan model pembelajaran inquiry dari 26 sampai 50. Masih kita gunakan kode 1 karena masih menggunakan model pembelajaran inquiry. Lalu motivasi belajar rendah, tadi kita gunakan kode 2 dari 26 sampai 50. Selanjutnya dari 51 sampai 75 menggunakan model konvensional, kita tulis 2. Karena model konvensional itu kodenya 2. Menggunakan model pembelajaran konvensional dari 751 sampai 75 dengan motivasi belajar tinggi, kita tadi berikan kode 1.
Lalu dari 76 sampai 100 kita berikan kode 2 karena konvensional kita tadi kasih kode 2 untuk model konvensional dari 100. Sedangkan motivasi rendah kita kasih kode 2 dari 76 sampai 100. Nah, lalu kita cek. Hapus. Baik, setelah itu kita copy hasil belajar IPA, data yang telah kita miliki dari model pembelajaran inquiry dengan hasil belajar IPA memiliki motivasi tinggi. Baca sampai 25. Lalu kita kopas lagi hasil belajar IPA memiliki motivasi rendah, masih menggunakan model pembelajaran inquiry. Dari 26 sampai 50. Selanjutnya kita copy paste dari hasil belajar IPA siswa menggunakan model pembelajaran konvensional memiliki motivasi belajar tinggi. Motivasi belajar tinggi. Model konvensional dari 51 sampai 75. Lalu kita kembali lagi ke Excel memilih dengan nilai siswa menggunakan model konvensional dengan motivasi belajar rendah. Dari 76 sampai 100. Setelah kita copy nilai, selanjutnya kita klik Analyze, General Linear Model, klik Univariate. Selanjutnya dependent variable adalah hasil. Selanjutnya fix adalah model pembelajaran dan motivasi belajar. Lalu kita klik model. Klik model kita klik motivasi kita klik. Lalu keduanya jadi ini kita klik tipe 3, include in model, continue, lalu klik OK. Nah, sehingga didapat nilai seperti ini, hasil datanya dari uji
ANAVA 2 jalur, ada univariate analysis of variance between subject, test effect. Seperti ini, lalu kita kopas ke Word. Hingga data yang saya dapatkan telah saya kopas di Word. Seperti ini. Dan adapun hipotesis dari data ANOVA 2 jalur, yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran, di mana H0 adalah tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dengan model pembelajaran konvensional. Sedangkan H1-nya adalah ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran konvensional. Sedangkan dari hipotesis penelitian dengan faktor hasil belajar IPA. H0, tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah. H1, ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah. Dilihat dari hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan motivasi belajar. A0, tidak ada interaksi hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran konvensional. H1, ada interaksi hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran konvensional. Di mana tadi penggunaan SPSS mencari ANAVA 2 jalur, terdapat tabel between subject factor, itu jumlah siswa, dan adapun tes between subject effect-nya, di mana tanda merah ini merupakan hasil dari inti mencari model pembelajaran, motivasi belajar, model pembelajaran, dan motivasi belajar apakah ada pengaruhnya. Selanjutnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan dilihat dari penggunaan model pembelajaran. F hitungnya adalah 1,058, bisa dilihat dari sini, F hitung model pembelajaran 1,058. F tabelnya 3940, bisa dilihat dari 1 dan 96. Kita lihat ke F tabel, 1 lalu 96. 96 3940. 3940, sehingga F hitung lebih kecil daripada F tabel, 1,058 lebih kecil daripada 940, sehingga H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan konvensional. Atau taraf signifikansinya 0,05, signifikansi hasil uji P adalah 0,306, didapat dari sini 0,6. Selanjutnya, signifikansi hasil uji SIK lebih besar taraf signifikansi sehingga 0,306 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran konvensional. Motivasi, dilihat dari motivasi belajar, F hitungnya 402,248. Bisa dilihat dari tabel di sini. Selanjutnya, F tabelnya sama 3,940 sehingga 402,248 lebih besar daripada 9,940, sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. Atau taraf signifikan 0,05, signifikan hasil uji P 0,00, signifikan hasil uji SIK lebih kecil taraf signifikansi sehingga 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. Dilihat dari interaksi model pembelajaran dengan motivasi belajar, F hitung adalah 0,264, bisa dilihat dari tabel 264. Dan F tabelnya 3940 sehingga 0,264 lebih kecil daripada 3,940.
dan F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, artinya tidak ada interaksi hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran konvensional. Atau taraf signifikansi 0,05, signifikansi hasil uji P 0,608, signifikansi hasil uji SIK lebih besar taraf signifikan 0,608 lebih besar pada 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada interaksi hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran konvensional. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai analisis penggunaan SPSS mencari data ANAFA 1 jalur dan ANAFA 2 jalur. Terima kasih. Om Santi 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 Om.